disiplin dalam melakukannya. Berikut ini ada kisah yang dahsyat yang bisa kita renungkan. Ada seorang anak, katakanlah bernama Kotia, bukan nama sebenarnya. Umurnya 2 tahun, ngomongnya pun masih cadel. Kedua orang tuanya sibuk bekerja dari pagi sampai sore, hingga akhirnya mereka berhasil membeli sebuah mobil dengan kerja kerasnya. Pada suatu hari ketika sang ayah dan ibu bekerja dan mobil ada di parkir di rumah, sang anak yang ditemani pembantunya melihat ada sebuah papan tulis yang indah bernama mobil. Jadi mobil itu di mata anak seperti dianggapnya papan tulis. Lalu sang anak tersebut menemukan sebuah paku. Yang dalam pikiran anak, paku itu adalah pulpen. Padahal anak ini gemar sekali menggambar. Lalu dia mulai mencoret mobil sang ayah yang baru. Mobilnya putih, bersih. Mobilnya dicoret, ceret, ceret. Dia gambar di depan. Kemudian di samping kanan, ceret, ceret. Dia gambar, dia suka sekali, serat, seret, serat, seret, sampai permukaan mobil itu dicoret-coret dengan paku. Oh, dia menunggu ayah dan ibunya pulang. Ketika menjelang maghrib, sang ayah pulang. Dia langsung bergembira, berseru kepada ayahnya, "Ayah, lihat gambar Otia, bagus banget kan ayah?" Ayahnya kemudian digandeng, diajak untuk melihat coretan-coretan gambar yang di mobil baru tadi putih. Coretan-coretan paku di mobil tersebut. Sang ayah sangat terkejut dan tiba-tiba marah luar biasa. Ya. Sang ayah langsung mengambil penggaris besi. Ada dekatnya ada penggaris besi dan sudah berkarat. Lalu memukul tangan Otia. "Dasar anak durhaka! Dasar anak nggak tahu diri, dasar anak nakal, nggak tahu susahnya cari uang. Ini mobil mahal." Ya. Boleh kreditan gitu. Dipukul tangannya. Kedua tangan Otia dipukul dengan penggaris tadi. Buak, buak. Dia terus memukul hingga tangan Otia berdarah, baru berhenti. Ya. Singkat cerita, kemudian anaknya demam. Otia tadi demam. Sang ayah memberi beberapa obat. Pada hari keempat, sang ayah dan ibu harus pergi keluar kota karena harus ada tugas dari kantornya selama beberapa hari. Kemudian pasangan tersebut menitipkan obat-obatan kepada pembantunya untuk diberikan kepada anaknya. Ketika suami istri itu pulang ke rumah, selesai tugas kantornya, kaget. Ternyata tangan Otia sudah biru, membiru sampai ke lengan atasnya. Dia langsung buru-buru membawa ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit, sang ayah dan ibu disodori selembar kertas oleh dokter yang intinya adalah persetujuan untuk amputasi kedua tangan anaknya. Sebab kalau tidak, maka penyakitnya akan menjalar ke seluruh tubuh dan mengancam nyawa sang Otia. Dengan tangan gemetar sang ayah menandatangani surat itu, saudara. Sementara tangan sang istri berteriak-teriak, menangis histeris sambil memukul-mukul pundak suaminya. Keesokan harinya setelah proses amputasi selesai, sang ayah datang melihat kondisi anaknya. Udah selesai diamputasi. Otia dengan lugunya berkata, "Ayah, Otia minta maaf. Otia tidak akan colat-colat mobil ayah lagi.
Maafkan Otia ayah, tapi tolong ayah, kembalikan tangan Otia. Kembalikan tangan Otia. Karena sang anak itu sudah tidak punya tangan lagi, diamputasi. Tapi nasib sudah tidak lagi bisa ditarik ke belakang. Nasi sudah menjadi bubur. Sahabat-sahabat, sang anak mempunyai kreativitas yang bagus. Hanya mungkin karena belum paham, kemudian coret-coret mobil. Nasibnya yang indah itu dipotong oleh pisau operasi. Sang ayah menangis, sebetulnya bukan pisau yang memotong tangan anaknya, tapi pikiran buruk, pikiran tidak baik yang dimiliki oleh sang ayah. Sehingga pikiran itu melahirkan tindakan yang tidak tepat. Maka sang ayah sangat menyesal. Sungguh dia merasa yang memotong kedua tangannya adalah sang ayah. Sahabat-sahabat, berbeda kalau sang ayah itu sudah pernah ikut kajian magnet rezeki. Ya, sudah pernah ikut kajian magnet rezeki. Begitu sang ayah pulang dari kerja, ya kan? Kemudian anaknya teriak, "Ayah, lihat gambar Otia, bagus kan?" Lihat mobil yang sudah dicoret-coret tadi. Apa kira-kira yang keluar dari mulut ayahnya? Wow, keren. Ya kan? Walaupun di sini juga, iya kan? Tapi pikiran positif harus muncul. Wow, keren. Anakku pinter. Besok lagi kalau gambar di buku tulis ya, nanti saya belikan buku gambar yang banyak, pulpen yang bagus. Bagus anakku. Dan tentunya pikirannya positif. Wah, ya udah mobil begini ya, nanti gimana caranya? Iya kan? Entah itu kalau asuransi kalau bisa, kalau enggak ya ke bengkel. Ya kan? Enggak usah ngambil pengaruh dipukulin. Coba. Kalau dengan seperti itu, apakah tangan Otia akan diamputasi? Tidak. Nah, mobil bisa diselamatkan. Tangan Otia bisa diselamatkan. Dengan apa? Wow, keren. Nasib anak sangat berbeda apa yang terjadi. Nah, itu sedikit gambaran ibu-ibu, teman-teman. Kadang-kadang hal sepele jadi gawe nek cara Jawa nih. Karena kita tidak tepat di dalam berpikir. Ya, memang pertama kali kita tersentak, tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, ya, ketika ada pikiran yang tidak baik, ketika ada pikiran wah iki urung lunas, wah iki larang regane, terus segala macamnya. Gantilah pikiran, wah anakku kreatif, wah anakku pinter, wah ini masa depannya bakal jadi wong sukses. Anakku jan alhamdulillah ya Allah, kau berikan anakku yang kreatif gambare apik ning mobil iki gitu. Gitu kan? Wow, keren. Demikian sahabat-sahabat gambaran yang bisa kita peroleh. Kalau pengen mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah, ya. Gunakan jurus yang kedua, yaitu law of projection. Apapun yang terjadi, bahkan apapun yang telah dan pernah terjadi, tidak perlu kemudian menjadikan kita gegana, gelisah, geloh merana, mangantai nak turu rajena, enggak. Tetap yang sudah, alhamdulillah. Yang sedang terjadi, alhamdulillah. Kemudian untuk yang akan terjadi, yang masa depan kita, bikinlah gambaran-gambaran cita-cita yang bagus. Ya, tanamkan keinginan-keinginan yang mulia. Bayangkan kesuksesan-kesuksesan. Pikirkan keberhasilan-keberhasilan. Tidak kita beri sedikit pun dalam pikiran kita tempat untuk berpikir yang tidak. Ini butuh latihan, tapi monggo lah. Kita berlatih terus. Saya aja kadang-kadang juga masih kadang-kadang nggak tepat gitu ya. Tapi terus. Kalau kita sudah tahu dan sudah belajar, beda banget. Nah, termasuk mulai dari asupan awal. Ini kan butuh makanan kan. Otak kita tuh makanan kita tuh mau diisi pelajaran, pengajian, atau maaf ya, kalau dalam bahasa kita sampah. Tontonan-tontonan yang sebetulnya itu bukan nutrisi tapi racun. Ya kan? Tontonannya sinetron, isinya wong enggak jelas itu. Itu sama dengan meracuni pikiran kita. Yang nanti apapun munculnya ya pikiran-pikiran yang tidak bagus. Reaksinya tidak bagus. Mulai sekarang
latih dan kendalikan kekuatan pikiran kita untuk berpikir positif. Kalau ada sedikit pun yang ada unsur-unsur negatif, segera tutupi. Bikin 1100 alasan untuk kita bisa mengatakan wow, keren. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki dan berkah dan berlimpah, maka apapun yang terjadi, wow, keren. Yuk, tanganin ini ya. Nah, tanganin jempol loro. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang dahsyat karunia Allah, maka apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, siap praktek? Insya Allah sukses. Rezeki berkah berlimpah. Yang dagang omsetnya melejit. Jadi 10, 20 kali lipat sebelumnya. Ya kan? Yang tadinya UMR, ya UMR akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Bisa jauh 10, 20, bahkan 30 atau bahkan 100 kali lipat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi apapun yang terjadi, kalau kita ingin mendapatkan rezeki berkah berlimpah, rezeki yang lancar, anak yang soleh-solehah, maka apapun yang terjadi, tuh loro kuwi damal kesik nggih. Wis loro kuwi damal kesik. Insyaallah kalau kita sungguh-sungguh rasakan perubahannya. Dan mungkin kapan lagi ada acara nanti cerita. Ada yang sudah sungguh-sungguh mengamalkan, mohon kalau bisa nanti cerita testimoni. Oh, saya sudah mengamalkan 2 jurus. Jurus pertama buka perisai, jurus yang kedua wow keren. Law of projection. Jadi yang kita pancarkan itu yang pas, positif-positif. Maka yang muncul juga positif. Demikian yang bisa saya sampaikan sahabat-sahabatku. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang berkah berlimpah, rezeki yang dahsyat kepada kita semua. Rezeki yang berupa materi yang banyak dan penuh berkah, penuh kebaikan, juga rohani yang semakin mulia dan semakin bahagia atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini waktunya kurang 4 menit. Tetapi para jamaah sekalian, kalau mau ada tanya jawab kami persilahkan, kita kasih waktu 10 menit untuk tanya jawab. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau tanya dipersilahkan. Ada? Terkait dengan apa yang telah disampaikan tadi Ustadz Mukni? Sudah jelas Bu ya? Tinggal praktek toh? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk acara selanjutnya. Kita tutup dulu kajian pada pagi hari ini. Nanti kita lanjutkan untuk seksi vaksin. Gitu. Marilah, terima kasih kepada Ustadz Muni yang telah menyampaikan tentang magnet rezeki sesi ketiga yang telah disampaikan 2 ilmu tadi, yaitu membuka perisai dan pemikiran yang positif, gitu ya, law of projection. Demikian, marilah kita tutup kajian pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang akan vaksin, mohon untuk bersabar, tunggu sebentar, kita persiapan menunggu dari tim medis dari Gria Husada. Begitu, terima kasih.